Pemuda kaya ini agak gila. Ketika melihat wanita cantik di jalan langsung mendekati. Kelly sembunyi di mobil. Dia langsung mengikuti. Membuka celana di depannya. Ray tunangan Kelly datang. Berencana memukul pemuda yang tidak tahu malu itu. Ternyata pemuda itu bukan hanya berkarakter buruk. Tetapi kesehatannya juga lemah. Hanya beberapa pukulan saja dia meninggal. Ray terpenjara 18 bulan. Ayah pemuda yang kehilangan itu dendam pada Ray. Membayar uang, agar Ray disiksa di dalam penjara. Lebih baik lagi jika tidak keluar dari penjara selamanya. Ray masuk ke penjara, sel penjara khusus. Tetapi Ray tidak tahu, kepala polisi yang menerima bayaran, sudah mulai merencanakan kejahatan untuknya. Keesokan harinya, Ray keluar. Seorang gangster di penjara bernama Mazen, berharap Ray bergabung dengan timnya. Tapi Ray hanya ingin menghabiskan 18 bulan penjara dengan damai. Agar kembali mencari Kelly. Melihat keduanya saling menatap, polisi yang bernama William mendekat. Menyuruh Ray ke perpustakaan. Di perpustakaan, Ray mengenal David. Kejahatan yang dilakukan David, yaitu merampok sejumlah besar uang, telah dijatuhi hukuman beberapa periode yang tidak terbatas. Sepertinya akan tinggal seumur hidup di penjara. Hari itu, polisi yang menerima bayaran mulai ingin memberi pelajaran terhadap Ray. Polisi tua menemukan foto Kelly di dalam buku Ray. Berdua dengan rekannya, sengaja menjilat foto tersebut. Ray dengan marah, memaki kedua polisi itu. Ketika polisi tua ingin memukul Ray, William menghentikannya. Ray terselamatkan. Saat mandi, Ray diincar lagi. Ketika hendak mengambil sabun, dilihat oleh seorang pria botak. Pria botak itu mengatakan padanya, dan ingin melakukan pelecehan. Ray menjadi mual, dan menjatuhkan pria botak itu. Polisi tua dan rekannya mengambil kesempatan ini, menyemprot Ray dengan air. Ray disuruh untuk membersihkan toilet. Polisi membawa orang masuk. Ray sangat sabar, disiksa oleh mereka pun tidak mengelak. Mereka memasukin dia ke dalam kotoran. Dia hanya bisa memuntahkannya, tidak bisa membalas. Karena Ray tahu bahwa mereka sengaja mempersulitnya, agar dia melakukan kesalahan, dan tidak dapat keluar penjara. Kelihatannya sudah hampir selesai. Kepala polisi malah tidak sabar, memarahi kedua bawahannya itu. Ray sudah masuk begitu lama, malah tidak dapat menambah sanksinya. Akhirnya mereka mengubah target, ke salah satu pemuda yang bernama Tony. Tony baru saja 18 tahun, masuk penjara sehari dengan Ray. Ray juga sangat menjaga Tony. Polisi tua mencari pria botak untuk mencari Tony. Akhirnya ada kesempatan. Saat di dapur, pria botak melakukan pelecehan terhadap Tony. Hal ini membuat Tony, hidupnya menjadi hancur. Kemudian Mazen datang, memberi Tony sebuah pisau, menyuruhnya untuk membunuh pria botak. Ray yang tahu, membujuk Tony, supaya Tony dapat bersabar, agar masalah tidak menjadi besar. Tetapi Tony sudah tidak dapat mendengar. Demi martabat seorang pria, saat pria botak mencarinya lagi, Tony membunuhnya. Kelihatannya Tony tidak bisa menarik Ray mengikutinya. Kedua polisi bekerja sama dengan Mazen, membohongi Ray ke sebuah tempat, mengancam Ray dengan tunangannya. Ray akhirnya marah, menggunakan kesempatan untuk memukul kedua polisi itu. Untung saja William datang, menghindari kejadian tragedis. Karena memukul polisi, Ray dikurung di sel khusus. Kedua polisi itu mengambil kesempatan ini dan menghajar Ray. Ray sudah hampir putus asa. Saat ini, William mengeluarkan Ray dan memberitahu Ray dia tahu soal kepala penjara. Berharap Ray membantunya mendapatkan bukti. Ray dengan ketawa menolak William. Betapa kasihan Kelly, tunangannya di penjara. Dia pergi mengunjung, tetapi malah ditelanjangi. Kedua polisi merekam video, memperlihatkannya pada Ray. Trik ini memang jahat. Ray yang melihat video marah, ingin membunuh kedua polisi itu. Saat menemui Kelly, Ray malah memarahinya. Kelly menangis sedih. "Saya cinta padamu." Ray yang merasa bersalah, akhirnya meminta maaf pada Kelly. Keduanya berbaikan. Di sisi lain, polisi membayar Mazen untuk membunuh Tony. Setelah Ray mengetahuinya, akhirnya sadar bahwa terus bersabar, tidak akan hidup dengan damai di penjara. Akhirnya bersepakat dengan William. Ray mencari Mazen, berkata ingin membalas dendam Tony. Mazen bukan lawannya Ray. Beberapa pukulan saja sudah menjatuhkan Mazen. Ketika Ray ingin membunuh Mazen,
menoleh ke belakang melihat David yang menggeleng kepala. Ray sadar seketika, jika membunuh Mazen akan masuk ke trik polisi. Dia melepaskan Mazen. Ray berjalan ke arah David. Mazen yang terjatuh mengambil pisau berencana membunuh. David malah membalikan badan dan terkena pisau. Bawahan di belakangnya langsung membunuh Mazen. Saat ini, William datang, membawa Ray ke kantor kepala polisi. Karena kematian Mazen, periode penjara Ray diperpanjang. Kepala polisi itu, dengan bangga memberitahu Ray dia yang mengatur semua itu. Juga mengaku menerima uang dari ayah pemuda, agar Ray susah. Tetapi ketika kepala polisi menyatakan kebahagiaannya, Ray mengeluarkan ponsel. Dengar tidak, kepala polisi dan dua bawahannya itu ditangkap. Setelah semua ini, Ray pergi menjenguk David. David tahu dia takkan bisa keluar lagi, dan memberitahu Ray letak uang yang disimpan. Berharap Ray membantunya. Tidak lama kemudian, periode penjara Ray habis. Ray memberikan uang simpanan David ke putri David. Akhirnya hidup bahagia dengan Kelly. Di sisi lain, William memberitahu tahanan baru tentang aturan di penjara. Tahanan itu adalah ayah dari pemuda. Semua hal ini di luar dugaan. Teman yang suka, berikan tanda suka dan ikuti saya.